Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Yang pertama-tama, puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hati semadi dan rohani, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah ini. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tercurahkan kepada sang proklamator Islam, baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah membawa kita umatnya dari zaman gelap gulita, zaman jahiliyah hingga zaman terang benderang penuh dengan ilmu saat ini. Alhamdulillah. Baik, yang saya hormati pengurus pembimbing RTD Rumah Tahfiz Darul Razak Ustadz Halub, semoga Allah memberikan beliau kesehatan, kelancaran rezekinya dan lain semacamnya, amin amin ya rabbal alamin. Dan teman-teman saya, teman-teman seperjuangan, abang kelas, adik kelas yang saya banggakan, semoga Allah memberikan kita rahmat, memberikan rahmatnya kepada kita semua, amin. Langsung saja, duduknya saya di depan sini setelah sekian lama sebagai MC, Master of Ceremony, pada malam hari ini yang akan membawakan acara kita. Yang pertama ialah pembukaan. Mari kita buka acara pada malam hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya ialah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Syekhona Al-Ustadz Jamal. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Sadaqallahul azim. Telah sama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang sangat merdu dan indah. Insyaallah. Semoga beliau yang membacanya dan kita sebagai pendengarnya mendapatkan syafaat Al-Quran di yaumil qiyamah kelak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Beranjak ke acara selanjutnya ialah acara yang dinanti-nanti oleh kita semua, yakni kultum yang akan dibawakan oleh Syekhana Al-Habib Al-Ustad Nabil. Padanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala ali haqqi wa miqdaril azim. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan dan kenikmatan sehingga kita bisa dapat berkumpul di tempat yang insya Allah berbarokah ini. Alhamdulillah. Kedua kalinya, marilah kita haturkan selawat beserta salam kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Dengan kata lain, minaz zulumati ilan nuri. Kemudian kami tak lupa wasiatkan kepada teman-teman RTD dan Ustadz Halub khususnya, marilah kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena keimanan dan ketakwaan merupakan sebaik-baik bekal menuju akhirat nanti. Wa taraddadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Toyib, jamaah, teman-teman RTD dan Ustadz Halub rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, saya atau Al-Fakir akan menyampaikan sebuah kultum yang berjudul Time of Change, yaitu mengubah diri menjadi pribadi yang lebih baik. Jamaah rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini Al-Fakir akan menyampaikan perubahan dalam hidup ke arah yang lebih baik. Kita sering mendengar kisah-kisah para sahabat, para ulama, dan salafus salih. Ketika mendengar kisah kehidupan mereka yang luar biasa, kita sangat terkagum atas kisah tersebut. Namun, sebagian dari kita hanya sebatas mengenal kisah tersebut, tanpa ada dorongan untuk mencontoh kehidupan mereka yang mulia. Atau setidaknya minimal kita bisa melakukan satu atau dua amalan yang mereka lakukan. Terkadang terlintas dalam benak sebagaimana caranya agar kita bisa menjadi seperti para sahabat, seperti para ulama, seperti ustadz-ustadz kita, seperti Ustadz Halub, seperti Ustadz Wahib, seperti Ustadz Hasir, seperti Ustadz Malik, yaitu kepada beliau-beliau yang telah memberikan kita contoh yang baik. Maka kita harus mencontohi mereka. Tapi jarang dari kita mulai mencoba melakukan apa yang mereka lakukan. Padahal yang mereka lakukan adalah sesuatu yang menjadikan mereka mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi kurang mampunya kita dalam mencontoh mereka adalah karena munculnya rasa pesimis atau bahkan malas dan merasa tidak yakin dengan amalan yang kita contoh dari mereka. Justru rasa malas itulah kita sulit untuk melakukan perubahan hidup dan mencontoh mereka. Jamaah, teman-teman RTD rahimakumullah. Berbicara tentang rasa malas, ada sebuah prinsip
yang dapat kita lakukan untuk mengatasi dan menghilangkan rasa malas. Yaitu yang pertama, prinsip 1 minute. Dalam prinsip ini, kita diajarkan untuk melatih diri melakukan sesuatu setidaknya 1 menit pada setiap harinya di waktu yang sama. Misalnya, kita ingin mengubah diri menjadi sulit. Oh, kita ingin mengubah diri kita yang sulit untuk membaca buku agar menjadi orang yang senang untuk membaca buku. Atau kita yang sulit membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, itu mudah untuk menghafal dan membaca Al-Quran. Maka, kita harus mulai membaca buku itu setidaknya 1 menit dahulu setiap harinya, dan kita melakukan di waktu yang sama. Seperti yang dihadiskan oleh Allah, seperti yang prinsip ini juga sejalan dengan hadis, yaitu an Aisyah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Jadi amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang dilakukan secara rutin walaupun sedikit. Jadi walaupun antum 1 menit berselawat, tapi itu tiap hari, tidak ada putus-putusnya, tidak ada bolong-bolongnya, itu lebih baik daripada tahajud sekali seminggu. Maka ini yang dia contohkan oleh hadis tersebut. Ahabul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Maka dengan rasa senang itu, maka kegiatan 1 menit yang telah kita rutinkan biasanya akan bertambah dengan terus-menerus. Mungkin pada awalnya cukup dengan hanya 1 menit menjadi 1 jam, 1 hari, 1 bulan, bahkan 1 tahun. Bisa jadi rasa senang itu setiap harinya akan bertambah waktu yang kita luangkan. Tapi kunci utama adalah prinsip ini adalah konsisten dengan melakukan setiap hari biar kegiatan ini menjadi sebuah kebiasaan. Lalu hadis yang telah Al-Fakir baca tadi mengajarkan kita untuk merutinkan amal-amal soleh, walaupun itu adalah amalan yang kecil. Sebagaimana pada prinsip 1 menit tadi, ketika kita merutinkan amalan yang kecil itu, kita akan jadi ringan untuk melakukannya, sehingga di kemudian hari amalan itu akan menjadi semakin bertambah, dan bertambah. Seperti ingin kita terbiasa bersedekah. Seperti Al-Fakir tadi dibelikan bubur oleh Ustadz Ilham. Itu Masya Allah, itu sebuah amalan, yaitu sedekah yang bisa walaupun sedikit, tapi kalau setiap hari insya Allah akan menjadi bekal esok di akhirat kelak. Seperti kita ingin terbiasa bersedekah, maka kita mulai untuk bersedekah setidaknya 500 atau 1.000 rupiah atau bubur kacang hijau. Dengan melakukan sedekah itu secara konsisten, maka di hari-hari berikutnya nominal sedekah itu akan terus bertambah. Yang tadinya bubur, mungkin besok fried chicken atau ricis atau dan lain. Yang pada intinya kita atau Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa ahabul amali ilallah adwamuha wa in qalla, yaitu amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang dilakukan secara rutin walaupun sedikit. Itu lebih utama dari sholat tahajud walau seminggu sekali. Dengan jujur dan konsisten dan meniatkan ikhlas. Sebenarnya konsisten atau melakukan sesuatu itu keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai mengharapkan manusia. Itu memang itu niat yang fatal atau salah. Serta berdoa memohon pertolongan. Insya Allah Allah akan membantu kita untuk mengubah diri menjadi pribadi yang lebih baik, dan juga Allah akan membantu kita untuk selalu istiqomah dan ketaatan. Jamaah teman-teman RTD rahimakumullah, dalam usaha untuk mengubah diri kita menjadi pribadi yang lebih baik dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, serta menjadi pribadi yang mengikuti dan meladani para sahabat, ulama dan salafus soleh, tujuannya adalah demi menggapai ridho dan rahmat Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Jadi,
ketika seorang Adnan mau mengubah diri untuk menjadi lebih baik, maka didorongi dengan keinginan sendiri, dengan keinginan diri sendiri, bukan dari keinginan kita pribadi atau teman-temannya. Ketika dengan ini suspek yang konsisten untuk melakukan sesuatu agar dia menjadi lebih baik. Jadi pada intinya ketika kita ingin merubah diri atau menjadi lebih baik, maka dorongannya dari kita diri sendiri, bukan dari orang lain. Imam At-Tabari dan tafsirnya menyatakan bahwa ayat ini menjelaskan bahwa semua orang itu adalah kebaikan dan kenikmatan. Allah tidak akan mengubah kenikmatan seorang kecuali mereka mengubah kenikmatan menjadi keburukan sebab perilaku sendiri dalam bersikap zalim dan saling bermusuhan pada saudaranya sendiri. Imam Al-Qurtubi berpendapat faktor berkurangnya atau hilangnya kenikmatan yang diterima hamba itu tidak tunggal. Ia berpendapat bahwa faktor itu bisa murni atau kesalahan hamba-hamba itu sendiri atau bisa juga kesalahan dari anggota keluarga atau masyarakat sekitarnya. Jadi penting bagi kita ketika kita ingin mengubah diri sendiri, perlu diperhatikan lingkungan kita seperti apa, faktor keluarga kita seperti apa. Mungkin itu 50% mendukung kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Jamaah teman-teman RTD, sebelum saya menutup kultum pada malam hari ini, itu izinkan saya untuk terlebih sebelum kita menutup kultum ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqi miqdaril azim. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil ya arhamar rahimin. Rabbi ghfir lana wa liwalidayna. Rabbi ghfir lana wa liwalidayna. Rabbi ghfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, kami dari santri RTD Rumah Tahfiz Darul Razak, yaitu mudahkanlah kami dalam menuntut ilmu, mudahkanlah kami dalam menggapai cita-cita kami, mudahkanlah ustadz kami untuk menjadikan kami menjadi orang yang lebih baik. Ya Allah, ketika niat kami menjadi lebih baik, maka antarkan kami menjadi orang yang lebih baik itu, ya Allah. Ya Allah, dan mudahkan kami dalam perjuangan untuk mendakwahkan agamamu ini, ya Allah, dan mudahkan segala kebaikan atas apa yang kami niatkan, ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telah sama-sama kita dengarkan kultum yang telah dibawakan oleh Syekh Nabil, yang mana di dalamnya saya mendapatkan sedikit pelajaran yang sangat menyentuh diri saya. Ialah Allah itu lebih menyukai hal-hal yang istiqomah walaupun hanya sedikit gitu. Bahasa gampangnya gitu, istiqomah, berkelanjutan. Walaupun hanya sebentar gitu. Maka dari itu, yang belum biasa beribadah, marilah kita sama-sama untuk menjadi orang yang biasa beribadah gitu. Khususnya diri saya dan yang lainnya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Belum ditutup nih, himbauan buat semua. Nanti masalah ngambil sembako, diputar aja, kan biasanya kan yang ambil sembako itu 10 orangnya. Nah, jadi biar gampang, yang kultum yang ambil. Iya, pas. Itu aja ya, nggak pusing. Biar putar gitu. Karena biasanya ngambil kan itu 10. Biasanya
Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekecil-kecilnya ikan pasti ada dagingnya, dan sebesar-besarnya ikan pasti ada tulangnya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata-kata, Mas.